Halo, selamat datang kembali di channel YouTube kesayangan kita bersama. Di video kali ini kita akan membahas tentang satu tumbuhan yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Ya, hari ini kita akan membahas tentang bambu dan manfaatnya. Di video kali ini kalian akan ditemani saya, Yohanes Sudarsoyo. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bambu dan manfaatnya, terlebih dahulu saya akan memberitahu tentang tujuan dari video ini dibuat. Yang pertama, tujuannya adalah agar kita mengenal bambu mulai dari definisi, anatomi atau bentuknya, serta geografi atau tempat tumbuh bambu. Tujuan yang kedua yaitu mempelajari tentang kegunaan dari bambu di berbagai bidang, mulai dari bidang boga, musik, konstruksi, perabotan, atau bidang-bidang lainnya. Tujuan yang terakhir yaitu bambu untuk industri kertas. Di bagian ini, kita akan membandingkan bambu sebagai bahan baku kertas dengan bahan baku kertas yang umum digunakan, yaitu kayu. Oke, bagian pertama, mengenal tentang bambu. Bambu dapat didefinisikan sebagai jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Banyak sekali jenis bambu. Para ahli mengklasifikasikan bambu ke dalam lebih dari 10 genus dan juga tersusun lebih dari 1450 spesies. Namun, berdasarkan bentuknya kita bisa membagi bambu menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu bambu berkayu. Bambu berkayu ini biasa terdiri dari suku Arundinariae dan juga Bambuseae. Gambar pertama ini adalah suku Arundinariae, sedangkan yang kedua adalah suku Bambuseae. Jenis bambu berdasarkan bentuknya yang kedua yaitu bambu rerumputan. Bambu rerumputan ini berasal dari suku Olyraeae. Bentuknya sebagai berikut. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi atau bentuk dari bambu itu sendiri. Bambu dapat tumbuh mencapai tinggi 30 meter dengan diameter 15-20 cm. Adapun masa panen bambu sekitar 3-4 bulan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari bambu. Yang pertama adalah rizoma. Rizoma ini adalah bentuk akar sebagai alat perkembangbiakan bambu. Dari rizoma ini akan tumbuh bambu-bambu muda yang akan terus berkembang menjadi bambu yang lebih tua. Yang kedua adalah bat. Bat ini adalah tunas baru. Tunas baru inilah yang akan tumbuh menjadi individu-individu baru dan bertumbuh terus hingga tua dan siap dipanen. Bagian yang ketiga yaitu kalm. Kalm bisa juga disebut sebagai tangkai dari bambu itu. Bagian selanjutnya yaitu sheath scar. Sheath scar ini adalah lapisan daun yang berfungsi untuk melindungi dari tangkai yang baru tumbuh. Bagian bambu selanjutnya yaitu node. Node ini adalah bagian bambu berbentuk cincin yang berfungsi untuk membagi bagian bambu yang berongga di atas dan di bawahnya. Jadi ini semacam sekat antar rongga-rongga bambu. Nah, node ini adalah yang biasa kita sebut sebagai rebung. Biasanya dimanfaatkan sebagai bahan makanan atau bisa juga sebagai makanan hewan. Oke, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Yang kita bahas di bagian ini adalah geografi atau tempat tumbuh dari bambu. Bambu biasa tumbuh di sekitaran Asia Timur, Australia bagian utara, sampai dengan bagian barat India. Bambu juga bisa ditemukan di bagian sub-Sahara benua Afrika. Selain itu, kita juga dapat menemukan bambu mulai dari Amerika Tengah hingga Amerika Selatan di sekitar Chile dan Argentina. Atau secara umum, bambu tumbuh di daerah sekitar antara 50 derajat lintang utara hingga daerah 47 derajat lintang selatan. Inilah daerah umumnya bambu bertumbuh. Di benua Eropa, tidak ditemukan spesies bambu yang otentik berasal dari Eropa.
Nah, bagian selanjutnya yaitu kegunaan bambu. Seperti yang kita tahu, bambu ini sangat bermanfaat banyak, di antaranya di bidang boga. Bidang boga ini, bambu muda bisa digunakan sebagai bahan makanan atau juga bisa alat memasak. Bisa dibuat sebagai lumpia ataupun bisa digunakan untuk memasak nasi lemak. Bisa juga bambu digunakan sebagai bahan pembuatan peralatan rumah tangga, mulai dari alat dapur, furniture, tangga, pagar, atau bentuk-bentuk peralatan rumah tangga lain. Selain itu, bambu juga sering digunakan sebagai konstruksi di Indonesia, mulai dari jembatan hingga bangunan. Banyak instalasi-instalasi bambu yang sangat bagus yang bisa diproduksi di Indonesia. Nah, bidang selanjutnya yang memanfaatkan bambu adalah di bidang alat musik. Alat-alat musik tradisional di Indonesia banyak menggunakan bambu sebagai bahannya, mulai dari angklung, dan calung, seruling, karinding, dan alat musik lainnya. Ini adalah gambar dari calung, sedangkan gambar selanjutnya adalah angklung. Bambu juga dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat alat transportasi seperti rakit dan getek. Hal ini biasa digunakan masyarakat Indonesia untuk menyeberangi sungai yang tidak memiliki jembatan. Yang terakhir, bambu muda juga bisa digunakan sebagai makanan hewan. Selain panda, ada juga jenis hewan lain yang memakan bambu, yaitu lemur dan juga gorila. Nah, demikian tadi manfaat-manfaat bambu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, bahkan juga memberikan manfaat bagi hewan. Nah, bagian selanjutnya adalah bambu untuk industri kertas. Nah, di bagian ini kita akan membahas tentang perbandingan antara bambu dan kayu sebagai bahan pembuatan kertas. Di sini terdapat tabel dari komposisi serat macam-macam material, mulai dari bambu kuning, bambu hijau, pinus, dan eukaliptus. Juga kita akan membahas tentang properti dari masing-masing tersebut. Nah, di masing-masing material terdiri dari hemiselulosa, lignin, dan selulosa. Selulosa dan hemiselulosa lah yang digunakan pada proses pembuatan kertas. Seperti kita lihat, kandungan hemiselulosa yang dimiliki yellow bambu dan green bambu lebih tinggi dibandingkan hemiselulosa yang dimiliki pinus dan eukaliptus. Selain itu, selulosanya juga cukup tinggi, bahkan melebihi kandungan selulosa yang dimiliki eukaliptus. Untuk bambu kuning mencapai 44,96%, sedangkan bambu hijau sekitar 49,21%. Hal ini sangat menguntungkan karena kita bisa mendapatkan lebih banyak selulosa untuk digunakan sebagai bahan baku kertas. Selain dari komposisi materialnya yang sangat menguntungkan, bambu juga tergolong ke dalam serat yang panjang. Bambu kuning memiliki panjang rata-rata seratnya sekitar 1,55 mm, sedangkan bambu hijau jauh lebih pendek, yaitu sekitar 1,49. Nah, kita sudah tahu bahwa kandungan selulosa pada bambu cukup banyak. Selain itu, bambu juga memiliki serat yang panjang, sehingga bila kita gunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas, akan menghasilkan kertas yang memiliki strength yang baik. Untuk itu perlu dipertimbangkan bambu untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas. Selain hal-hal tersebut, faktor biaya juga perlu dibandingkan antara penggunaan pulp bambu, pulp softwood, atau pulp hardwood. Proses pembuatan pulp dari bambu lebih sedikit stakesnya daripada proses softwood pulp. Nah, biaya investasinya juga cenderung kecil apabila dibandingkan dengan investasi untuk membangun mill dengan proses pulp softwood. Biaya pembuatan pulp dari bambu jauh lebih murah per tonnya bila kita bandingkan dengan softwood pulp. Kesimpulan dari video ini adalah bambu merupakan jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu bisa tumbuh hingga 30 meter dengan diameter 15-20 cm dengan masa panen sekitar 3-4 bulan.
Daerah tumbuh bambu biasanya berada di sekitaran daerah antara 50 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang selatan. Bambu memiliki kandungan selulosa yang cukup banyak. Selain itu, bambu juga memiliki serat yang cukup panjang, sehingga bila digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas, maka akan memberikan strength yang baik untuk kertas yang akan dihasilkan. Pulp cost bambu sekitar 2.750 yuan per ton. Nah, demikian tadi video tentang bambu dan manfaatnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.